sesuai sama judul yang ada di video ya, kita akan membahas tentang marriage is scary. Jadi di era digital sekarang ini kita banyak sekali bisa mencari informasi, melihat informasi secara digital mengenai kasus-kasus perceraian yang ada di mana-mana, bisa di sekitar rumah atau konten kreator, atau di mana-mana kita bisa melihat kasus-kasus tentang perceraian. Jadi untuk perceraian itu sendiri bisa terjadi oleh beberapa faktor. Yang pertama bisa dari ekonomi atau KDRT. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, itu di pelaku KDRT sendiri bisa dikenai sanksi pidana dari 5 tahun penjara hingga 15 tahun penjara maksimal, atau diganti dengan 15 juta minimal hingga 45 juta maksimal untuk kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Untuk lebih jelasnya, aku akan ngejelasin satu kasus yang masih di sekitar rumah. Untuk sekarang kita sebut aja namanya si Mawar. Kita akan membahas dulu mengenai latar belakang si Mawar ini. Mawar ini sendiri adalah seorang perempuan yang berusia masih sekitar 14 atau 15 tahun, merupakan seorang anak pertama dari 2 bersaudara yang bisa kita katakan untuk ekonominya itu kurang stabil, bisa dikatakan dari menengah ke bawah. Kedua orang tuanya adalah petani yang membajak sawah di sawah milik orang lain, bukan sawah milik dia, tapi sawah milik orang lain. Dengan ekonomi yang seperti itu membuat dia sudah putus sekolah sejak SD. Begitupun juga dengan adiknya juga seorang perempuan. Jadi Mawar ini adalah seseorang yang memiliki keterbelakangan mental, teman-teman. Jadi dia ini sulit untuk berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain. Dia itu sulit untuk mengekspresikan dirinya itu. Jadi kalau misalnya kita ajak dia berbicara, dia akan ngeblank. Dia nggak akan nyambung dengan pembicaraan apa yang akan kita tanyakan kepada dia. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan kita itu dengan lurus. Kemudian di satu hari dia itu bertemu dengan seorang pria yang terpaut usia sekitar 12 tahun dengan dia. Jadi untuk seseorang yang jarang berkomunikasi dan berbicara dengan orang lain, si pria ini atau kita sebut aja dengan sebutan Om Agus. Jadi Om Agus ini adalah seorang tukang kayu yang sedang bekerja menjalankan suatu proyek di sekitaran rumahnya si Mawar ini. Nah kemudian tanpa sengaja mungkin di suatu hari dia itu bertemu dengan Mawar, kemudian dia ajak bicara. Jadi si Mawar ini merasa nyaman. Untuk seseorang yang jarang berkomunikasi itu bisa jadi hal yang menimbulkan, kalau kalimatnya itu menimbulkan cinta. Dari setelah pertemuannya dengan si Mawar, antara Om Agus dengan si Mawar tadi, beberapa bulan kemudian si Mawar ini mengeluhkan sakit perut kepada orang tuanya. Kemudian si ibu si Mawar itu membawa dia itu ke rumah sakit untuk memeriksakan apa yang terjadi dari anaknya. Ternyata benar dugaan ibunya itu kalau si Mawar ini hamil di luar nikah, dan dia mengaku kalau dia itu melakukan hal tersebut bersama dengan Om Agus ini. Nah akhirnya setelah pengakuan tersebut ditangkaplah oleh masyarakat. Om Agus ini ditangkap oleh masyarakat dan ditanyai apakah benar yang sudah dikatakan oleh si Mawar tadi, dan ternyata benar dan dapat dibuktikan kebenarannya karena si Om Agus ini memang mengakui. Akhirnya mereka ini menikah dengan kasus married by accident. Jadi setelah mereka menikah, kemudian mereka punya anak. Setelah anaknya itu lahir, seperti yang sama-sama kita duga, kalau di dalam rumah tangga yang dari awal itu tidak baik, maka akhirnya itu akan sulit juga baiknya. Memang ini bisa kita katakan hanya sebagian oknum. Setelah mereka menikah, setelah mereka punya satu anaknya itu lahir, Om Agus ini mulai menunjukkan sifat-sifat kasarnya dengan alasan karena si Mawar ini tidak mau mengurus anak mereka. Jadi si Mawar ini merasa kalau dia itu adalah korban dari pernikahannya ini. Itu si Mawar ini enggan mengurus anak. Kemudian karena Om Agus ini adalah seorang pekerja atau tukang kayu, dan dia juga seorang petani,
dia jarang untuk berada di rumah untuk mengurus anak. Jadi dia itu menyerahkan semua pekerjaan yang ada di rumah itu kepada si Mawar. Tapi Mawar tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang istri. Nah, dari hal tersebut Om Agus ini mulai main tangan kepada si Mawar ini. Terakhir dilihat itu orang tuanya itu sampai mengadukan hal tersebut kepada RT atau RW yang ada di sekitaran rumah. Di masyarakat itu kemudian dia mengadukan kalau anaknya ini sudah babak belur, seperti tangannya membiru, mukanya ada berdarah di sekitar bibir. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, kalau misalnya si Mawar ini adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental, yang mana dia ini sulit untuk mengomunikasikan sesuatu kepada orang lain. Jadi dia hanya bilang kalau misalnya dia yang salah gitu. Dan untuk saat ini si Mawar dengan Om Agus sudah tidak lagi di dalam satu ikatan pernikahan, atau bisa kita katakan mereka sudah bercerai. Nah, dari kasus si Mawar tadi, anak mereka yang masih kecil itu cenderung memiliki sifat yang temperamen dan sulit berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, latar belakang dari si Mawar ini, dia itu juga memiliki orang tua yang KDRT di dalam rumah tangganya. Jadi alasan sebenarnya dia itu sulit mengomunikasikan dirinya itu dengan orang lain adalah dia sudah terbiasa hidup dengan sifat-sifat kasar dari kedua orang tuanya. Jadi simpulannya dari kasus Mawar itu, kita bisa belajar banyak sekali yang harus kita pelajari sebelum masuk ke dunia pernikahan. Dengan emosi yang stabil, kita bisa menjalani bahtera rumah tangga itu dengan baik, tanpa emosi. Kita menjalaninya tuh juga dengan enjoy, sakinah, mawaddah, warohmah, sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Nah, dengan tanpa adanya kekerasan dalam rumah tangga, itu juga akan berdampak sangat baik kepada anak, kepada mental anak, kepada psikologi anak untuk kedepannya, bagi dia untuk menjalani hari-hari dia, diri dia itu sendiri akan kita jaga mentalnya. Gitu. Kalimat terakhir dari video ini, di dalam rumah tangga kita itu harus saling menyayangi dan jangan sampai saling menyakiti. Mungkin sekian aja penjelasan mengenai marriage is scary. Saya Faradisa Rofa Anwari izin menutup video ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.